dulu firman Tuhan dalam kebangkitan Yesus ini, Bapak Mauso Joy Yesus Kristus adalah di balik penderitaan ada kemenangan. Ya, kurang. Di balik penderitaan ada kemenangan, Bapak Saudara. Kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 28. Demikian firman Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, saya akan baca masanya simpan pada Al-Quran. Amoto badilda walawalani jamafeu fefu ngawalo hadiah iya irete alua jisohi baniha sama masih ya iya bani kaum ini molobe sino i era. Nah, Bapak sahabat ibadah alai tabodo saluhukna do manumpa tunadegan di atas namarholo ni roha ni debata akana jinona siang tahinan hia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang Bapak Saudara, kadang-kadang Allah mengizinkan kesulitan, persoalan datang dalam hidup kita. Kadang-kadang hati kita berkata bahwa Tuhan tidak adil. Kenapa semakin saya setia kepada Tuhan, kenapa semakin banyak persoalan? Kadang-kadang seperti itu, saudara. Menderita. Kadang-kadang kita hidup dalam penderitaan. Hana soaya. Kadang-kadang itu. Hana soaya. Semakin ahate dao keluar lagi, maka semakin toya fifu ngabale persoalan di alam itu. Oh yang ngabale persoalan hadapi. Kadang-kadang seperti itu, saudara. Dan Bapak Ibu, Tuhan izinkan kesulitan terjadi bagi kita untuk memurnikan iman dan membentuk karakter kita, Bapak Ibu. Kalau tidak ada persoalan, kalau tidak ada masalah, kalau tidak ada problem muncul dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, maka bagaimana cara Tuhan untuk memproses kehidupan kita, karakter kita, supaya semakin lebih baik dan semakin sama dengan karakter Kristus. Penderitaan bukan tanda bahwa kita ditinggalkan oleh Tuhan. Penderitaan bukan tanda bahwa Tuhan tidak suka dengan kita. Penderitaan bukan karena Tuhan menolak kita, bukan karena Tuhan benci dengan kita, tetapi penderitaan adalah proses mendisiplina kasih menuju kepada kemuliaan, bukan kepada kebinasaan. Kadang-kadang orang berpikir, wah, kenapa Tuhan? Aku hidup dalam penderitaan, aku hidup dalam kesusahan, aku hidup dalam masalah, seperti Tuhan tidak suka dengan saya. Kadang-kadang seperti itu, saudara. Tapi saya akan memberikan contoh. Saya cepat, saudara. Saya memberikan contoh yang dalam Alkitab, di balik penderitaan ada kemenangan. Yang pertama Ayub. Hanya saya memberikan gambarnya saja, saudara. Inilah Ayub. Ayub ini dipenuhi dengan orok-orok. Lihat badannya penuh dengan bau busuk. Nabakoda sebenarnya kalau saya gambarkan Nabakoda, fakir ni alami Ayub bagi ini tanda sebenarnya lebih daripada sebuah juta orang. Ya, kalau sebuah juta orang itu lebih hebat daripada campak ya. Sebuah juta orang itu busuk, bau, kalau tidak segera diobati itu bau. Tapi Ayub ini penuh dengan bau dan sehingga badannya pun busuk, gatal, ali-ali, pihak aymannya. Bayangkan saudara, cara muka kaya bayar manamu sangat busuk. Itu adalah penderitaan yang
Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Tidak sebanding dengan apa yang kita alami, tidak sebanding dengan apa yang kita punya Bapak Saudara, penderitaan tersebut. Nah, kita Bapak Saudara, ayo setelah dia melewati penderitaan demi penderitaan, setelah dia mengalami kesusahan demi dengan kesusahan, maka akhirnya Bapak Saudara, ayo mendapatkan kebahagiaan lebih dari semula, mendapatkan kekayaan lebih dari semula, mendapatkan yang luar biasa lebih dari, mendapatkan harta yang luar biasa lebih daripada semula. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu diperhadapkan dengan persoalan, diperhadapkan dengan masalah, ingat bahwa terima kasih Tuhan, Tuhan mengasihiku. Itu yang pertama. Yang kedua Saudara adalah Daud. Daud, saya akan beri gambarnya saja Saudara. Daud ini Bapak Saudara, kita lihat penderitaannya mulai dari keluarganya, menderita Bapak Ibu. 8 orang, mereka bersaudara, 7 kakak-kakaknya, orang tuanya menderita Bapak Ibu Saudara. Yang 7 kakak-kakaknya tidak disuruh paksa oleh ayahnya bin Isai, tidak disuruh paksa oleh orang tuanya, tetapi akhirnya Daud yang 7 itu dikasihi oleh orang tuanya. Daud disuruh ke ladang, disuruh ke padang hanya untuk menjaga kambing domba ayahnya Bapak Ibu. Hamba mau jago nono biri-biri, nabi baoro biri-biri, orang tuanya Saudara disuruh di padang. Artinya Bapak Ibu Saudara, Daud seakan-akan adalah bukan anak kandung dari Isai, tetapi Daud adalah seakan-akan adalah anak tiri daripada Saul. Tidak dianggap Bapak Saudara. Apa ke Bapak Saudara nalola anggap kita tali saudara, nalogi anggap kita orang tua dan hai dianggap tak debe yo masih dan debe ya ita lo Saudara. Sakit Bapak Ibu, sakit. Makanya kalau ada perbedaan kasih orang tua kepada anak Saudara, bahaya sekali. Yo masih di samosa, baru yo masih di samosa, bahaya sekali. Kenapa terjadi persoalan antara Esau dan Yakub? Itu hanya karena Ishak lebih mengasihi Esau daripada Yakub. Kenapa terjadi persoalan saudara Yusuf dengan saudaranya? Karena Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada saudaranya. Makanya saudaranya berkata, daripada ayah kita lebih mengasihi Yusuf, kita bunuh dia. Terjadi persoalan. Oleh sebab itu saudara, orang tua, jangan bedakan kasihmu kepada anak-anakmu, karena kelak itu akan menjadi persoalan. Itu akan menjadi problem dan itu menjadi persoalan Bapak Saudara. Daud bukan hanya di tengah-tengah keluarganya dia ditolak. Ketika dia melawan Goliat, dia mengalahkan Goliat, baru mulai dari situ Saul sebagai raja ingin membunuh Daud. Menderita Daud, lari-lari kemana? Lari-lari sampai bersembunyi di lubang batu, sampai bersembunyi di mana-mana karena dikejar oleh Saul untuk dibunuh. Penderitaan yang luar biasa, dan akhirnya di balik penderitaan ada kemenangan. Tuhan angkat dia menjadi raja pada zaman Samuel Saudara. Tuhan angkat dia menjadi raja. Samuel datang mengurapi dia ke keluarga bin Isai. Isai berkata, 7 orang hebat-hebat, gagah perkasa, luar biasa, tinggi-tinggi. Tapi Samuel berkata, bukan ini yang diurapi Tuhan. Apakah ada anak lagi? Isai berkata, ada satu lagi, tapi tidak dianggap. Hanya menjaga kambing domba, kemerah-merahan Bapak Ibu. Lalu itu kemerah-merahan, mau tidak ganteng, karena pendek. Tidak ganteng, kemerah-merahan. Lalu apa kata Samuel? Bukan Samuel Mendova ya. Apa kata Samuel kepada ayahnya Isai? Saya tidak akan pernah makan, dan kita akan makan kalau anak itu tidak akan datang.
Isai berusaha untuk mendatangkan Daud, dan ketika Samuel melihat Daud, Roh Allah berkata di dalam diri Samuel, "Urapi itulah dia raja yang kedua kepada orang Israel." Di balik penderitaan ada kemenangan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Yang kedua adalah Daud. Yang ketiga, saya kutip dari Perjanjian Baru, Paulus. Kita lihat Paulus ini, setelah dipanggil oleh Tuhan, namanya sebelumnya adalah Saulus. Tapi setelah dia dipanggil oleh Tuhan, dimenangkan oleh Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, maka Tuhan ubah dia Saulus menjadi Paulus. Dan setelah Paulus menjadi pelayan Tuhan, begitu banyak penderitaan dialaminya. Kadang didera, kadang dipenjara, kadang dipukuli, kadang dilempar, kadang dibuang melalui kapal, laut dibuang. Paulus menderita luar biasa, Bapak Ibu. Tapi setelah Paulus, Bapak Ibu Saudara, setelah Paulus berhasil melewati setiap persoalan yang dihadapi, kita lihat adalah Paulus adalah menjadi hamba Tuhan yang andal, lebih daripada murid Yesus yang ke-11 orang, lebih daripada pelayanan Petrus, lebih daripada pelayanan Paulus, lebih daripada pelayanan Yohanes, lebih daripada rasul-rasul lain. Paulus dipakai Tuhan dengan luar biasa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia bisa melewati setiap persoalan dan penderitaan yang dia alami. Hanya dengan sapu tangannya, Paulus berkata, hanya dengan sapu tangan, hanya dengan apapun saudara bisa menyembuhkan dan melenyapkan segala penyakit. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang keempat, yang terakhir, dari sini bahwa saya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, saya dan Bapak Ibu sekalian, mungkin saat ini kita akan menderita susah, Bapak Ibu. Penderitaan yang engkau alami, ingat, adalah Tuhan izinkan itu terjadi demi untuk memproses hidupmu. Kita semua menuju kepada kemenangan. Penderitaan yang kita alami saat ini adalah proses untuk mengubah hati kita, proses untuk mengubah hidup kita, proses untuk membawa kita kepada kemenangan, Maka oleh sebab itu, Bapak Saudara, kematian dan kebangkitan Yesus, hari ini Yesus bangkit bagi kita untuk memberikan kemenangan bagi kita semua. Amin. Jangan sedih dengan persoalan, jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan problem, jangan takut dengan penderitaan, jangan takut dengan kata orang, jangan takut dengan apapun, Bapak Saudara. Tuhan izinkan untuk memproses hidup kita, saya dan Bapak Ibu. Apa yang kadang-kadang saya alami dalam hidup saya, kadang-kadang saya katakan ada hikmat di balik semuanya ini. Apa kadang-kadang yang kita alami dalam setiap hidup kita, ada hikmat di balik semuanya, Bapak Ibu. 25 November terjadi bencana alam, banjir bandang dan tanah longsor di daerah kita, Saudara. Kita lihat bahwa di balik apa yang terjadi ada perubahan yang luar biasa, Bapak. Amin. Pelayanan yang di pedalaman, setelah longsor gerejanya makan terbangun di pinggir kota. Artinya apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah apa yang terjadi di balik semua itu, Saudara, ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Jangan takut dengan penderitaan, jangan takut dengan apapun, Bapak Saudara, dan jangan gelisah dengan apapun, dan jangan lari dengan apapun, Saudara. Setiap apa yang kita alami, setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ingat, Bapak Saudara, adalah itu hanya proses supaya kita
menuju kepada kemenangan demi kemenangan. Yesus menderita Bapak Ibu. Kita lihat penderitaan Yesus bukan hanya dipukul, bukan hanya diludahi, bukan hanya dicambuk Bapak Ibu. Bayangkan sudah dipukul, dicambuk, di lain dan sebagainya, dikasih lagi mahkota yang celupkan di atas kepalanya, Bapak Saudara, bukan mahkota yang lain, tapi mahkota duri. Ketika tentara Romawi memaksakan memberikan mahkota duri di atas kepalanya, maka seluruh kepalanya itu ditusuk oleh duri-duri tersebut. Itu penderitaan yang luar biasa. Tetapi di balik duri mahkota, ketika dia bisa melewati penderitaan tersebut, maka ada mahkota kehidupan. Sampai firman Allah berkata bahwa dia naik di atas kerajaan surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya katakan bagi kita pada pagi hari ini, selagi masih kita injak tanah ini, dunia ini, penderitaan, kesusahan, kesulitan, persoalan, masalah, problem tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah lari dari kita. Tapi ingat, di balik persoalan, di balik masalah, di balik penderitaan, di balik problem yang kita alami, kesulitan yang kita alami, Bapak Ibu Saudara, di balik semuanya itu adalah ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita bagi berdiri.